Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan. Serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dosa syirik yang kedua adalah di mana dosa syirik akbar tidak memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Quran surah An-Nisa ayat 48. Bayangkan ikhwan dan akhwat sekalian, orang yang berzina, orang yang mencuri, membunuh, dan dosa-dosa besar lainnya masih memiliki peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau pelakunya wafat sebelum sempat bertaubat darinya, selama dia memiliki biji keimanan, biji kalimat syahadatain di dalam dirinya dan dia tidak ingkari. Tapi orang yang melakukan syirik besar dan dia meninggal dalam perbuatan syirik besar tersebut, maka mustahil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang pelakunya meninggal sebelum dia bertobat dari perbuatannya. Lihatlah antum bisa perhatikan bagaimana contoh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Abu Thalib. Ia adalah sosok yang mati-matian mendukung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwakan kalimat tauhid ini di persada muka bumi ini. Beliau melindungi fisik beliau sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Dia rela mengorbankan segala-galanya yang dia miliki demi keselamatan keponakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia wafat sebagai orang musyrik yang enggan mengucapkan dan meyakini kalimat la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sangat menyayangi pamannya tersebut dan sangat ingin memohonkan kepada Allah ampunan baginya, namun Allah Subhanahu wa taala menegur beliau sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Ma kana lin-nabiy wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi Nabi dan juga tidak pantas bagi kaum mukminin untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran surah Taubah ayat 113. Nabi dilarang meminta ampunkan pamannya. Apa yang menyebabkan dia terlarang untuk meminta ampunkan pamannya? Karena dia melakukan perbuatan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, yaitu perbuatan syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya Katolik yang memiliki banyak jasa yang begitu besar dalam perkembangan Islam di awal-awal dimulainya dakwah Islam ini, itu tidak dianggap ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal dia memperjuangkan melindungi Nabi, namun karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya pun tidak diterima oleh Allah. Maka takutlah kita kepada Allah, rumusnya kita dari perbuatan syirik. Dosa-dosa lain seperti zina, merampok, membunuh, durhaka kepada orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, itu semua berkaitan dengan hak hamba. Berbeda dengan syirik, karena syirik adalah dosa yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setiap makhluk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, namun ternyata malah beribadah kepada selainnya atau menyembah selain
kepada Allah di samping menyembah Allah dan juga menyembah selainnya. Bayangkan kenapa dosa syirik ini tidak memiliki peluang untuk diampuni, karena dosa ini langsung berhadapan dengan Allah. Adapun yang lain itu berhadapan dengan hamba-hamba lain, berkenaan dengan hak-hak hamba sesama makhluk. Karenanya ini menyebabkan bahwa bahaya dosa syirik yang kedua adalah tidak terampuninya dosa pelakunya.